Inggris 1531. Bayangin London pada awal 1531. Di Smithfield, tempat yang biasanya dipenuhi pedagang ternak dan bau daging mentah, hari itu orang-orang berdesakan, bukan untuk berdagang, tapi untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh hukum Inggris. Di tengah lapangan berdiri sebuah kuali besar. Air di dalamnya dipanaskan perlahan. Bukan untuk masak makanan kali ini, tapi untuk masak manusia hidup-hidup. Orang itu bernama Richard Rouse, kadang ditulis Rose, seorang juru masak, bukan bangsawan, bukan tokoh politik. Namun hari itu, tubuhnya akan dijadikan contoh hukum paling kejam di masa pemerintahan King Henry VIII pada era Tudor. Dan semua ini bermula dari semangkok bubur. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku, Ivani. Kalau kamu belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Channel ini akan berisi tentang cerita-cerita, terutama cerita sejarah, dan mostly aku lagi banyak cerita tentang kehidupan monarki dan bangsawan. Jadi, kalau kalian suka dengan topik-topik seperti itu, jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung lanjut dulu ya. Kita masuk dulu ke majikan dari Richard Rouse, koki yang tadi kita ceritakan. Majikannya sendiri ini bernama John Fisher. Dia adalah uskup Rochester dan dia bukan orang biasa. Dia adalah seorang teolog ternama Eropa, mantan penasehat rohani Margaret Beaufort, ibu dari Henry ke-7, yang merupakan ayah dari Henry ke-8, dan yang paling berbahaya, dia adalah penentang keras rencana Henry VIII untuk menceraikan istri pertamanya, Catherine of Aragon. Saat sebagian besar gereja Inggris memilih diam atau berkompromi dengan King Henry VIII, Fisher ini mati-matian menolak rencana perceraian King Henry dengan Catherine of Aragon. Dia berbicara terbuka, dia menentang sumpah supremasi raja atas gereja. Di mata Henry VIII, Fisher bukan sekedar oposisi. Dia adalah pengingat hidup bahwa sang raja mungkin salah. Dan di era Tudor, itu adalah dosa besar. Pada tanggal 18 Februari 1531, di kediaman John Fisher, yang juga merupakan tadi uskup Rochester di Lambeth, dapur tuh mulai sibuk. Seperti biasa, hari itu ada acara makan-makan. Kadang di kediaman uskup juga mengundang para pengemis dan orang jalanan. Dan ya, seperti kesibukan dapur, itu ada adonan ragi, ada panci besar masak bubur, dan ada seorang juru masak bernama Richard Rouse. Menurut catatan sejarah, si koki ini menuangkan bubuk putih ke dalam panci besar untuk para tamu. Dan itu bukan bubuk yang biasanya dia gunakan. Tidak langsung spesifik ke piringnya Fisher, tapi cukup mencemari bahan dasar. Hari itu John Fisher sendiri sedang berpuasa. Dia hanya mencicipi sedikit bubur saja. Tetapi ada dua orang lain yang tidak seberuntung itu. Pada saat itu, hampir semua orang mengalami sakit perut. Tapi ada dua orang yang menjadi korban, yaitu Bennett Curwen dan Alice Trippitt. Keduanya ini makan bubur tersebut dan langsung meninggal dunia. John Fisher dan beberapa yang lainnya ada juga yang jatuh sakit, tetapi kalau John Fisher ini berhasil selamat. Dan disinilah cerita dimulai, berubah dari tragedi dapur menjadi peristiwa politik tingkat tinggi. Richard Rouse melarikan diri pada saat ada korban meninggal. Namun dia berhasil ditangkap dan diperiksa di Tower of London atas perintah John Fisher sendiri. Richard Rouse akhirnya mengakui perbuatannya, namun dia mengatakan sesuatu yang aneh. Dia mengklaim dia cuma menaruh purgatif atau obat pencahar sebagai lelucon. Masa sih lelucon ya? Ini kan lagi perjamuan penting dan majikannya juga orang yang penting, tapi kok dia coba main-main? Dan masalahnya itu ada dua orang tewas dan hukum Tudor nggak mengenal konsep lelucon dapur yang berujung kematian. Rouse nggak diadili seperti pembunuh biasa, dia langsung dianggap bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi. Kenapa sih? Padahal kan ini mungkin aja kelalaian dan dia juga nggak bunuh orang secara langsung ya. Kenapa langsung pengkhianatan tingkat tinggi yang dikenakan pada dia?
Henry VIII memiliki fobia khusus, yaitu dia takut banget sama racun. Di Eropa, pada abad ke-16, racun adalah senjata para istana. Racun itu diam, gak terlihat, dan gak gentle. Dan bagi Henry yang saat itu sedang dikelilingi musuh politik, kan dia berasa ya bahwa dia banyak musuh. Dia juga punya musuh agama, dan juga diplomatik. Kasus ini tuh kayak deket banget, dia tuh takut banget sama racun. Walaupun sebenarnya dia nggak ada hubungannya dengan tragedi itu, dan tragedi itu juga nggak membunuh orang penting. Tapi bagi dia ini terlalu berbahaya. Henry kemudian mendorong parlemen untuk mengesahkan hukum baru. Setiap pelaku peracunan akan dihukum direbus hidup-hidup di depan umum. Richard Rose menjadi orang yang pertama, dan hukum ini berlaku nasional. Secara resmi, ceritanya tuh sebenarnya sederhana banget. Seorang juru masak meracuni makanan, 2 orang tewas, dan hukum ditegakkan. Tapi hampir sejak hari pertama, desas-desus itu beredar. John Fisher memang bukan korban yang acak, dia adalah musuh politik utama Henry VIII. Dan di titik ini muncul pertanyaan yang lebih gelap. Bagaimana jika targetnya sebenarnya adalah Fisher sendiri yang dimaksudkan untuk menyingkirkannya? Beberapa sejarawan dan diplomat sejaman tidak menyingkirkan kemungkinan itu. Rumor atau gosip yang paling populer menyebut bahwa dalang dibaliknya ini adalah Thomas Boleyn, yaitu ayah Anne Boleyn. Ini kan calon mertuanya King Henry ya. Si Thomas Boleyn ini katanya menyuap Rose, memberikan racun itu untuk Rose agar bisa menyingkirkan John Fisher. Namun sebenarnya nggak ada bukti yang umum, walaupun rumornya itu santer banget. Dan yang menarik, Henry VIII ini juga dengar mengenai rumor ini dan dia menolak mempercayai rumor ini. Dan dengan cepat menutup kemungkinan penyelidikan lebih jauh. Banyak sekali rumor politik pada masa itu, di antara para petinggi dan duta besar. Tapi siapa sih yang berani mengungkapkan kecurigaan tentang keluarga Boleyn? Tapi muncul juga kecurigaan lain yang jauh lebih berbahaya. Beberapa sejarawan modern mengajukan kemungkinan yang lebih mengganggu. Bagaimana jika Henry VIII sendiri atau orang dekatnya yang mengatur peracunan ini? Bukan untuk menghukum Fisher, tapi untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Jika Fisher mati karena sakit dapur, nggak akan ada martir, nggak akan ada kemarahan politik, dan nggak akan ada simbol perlawanan gereja. Ini kan akan menyebabkan pertikaian besar kalau sampai si Fisher ini benar-benar menolak ya. Namun kan rencana itu gagal dan Fisher sendiri malah selamat. Dan untuk menutup kemungkinan kecurigaan balik, Henry melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Ya udah, disingkirkan aja juga Richard Rose-nya. Dan makanya dia menghukum Rose secara brutal, walaupun gak ada hubungannya tadi. Dia menciptakan hukum baru dan mengalihkan fokus publik pada kejahatan individu, bukan pada motif politik. Sebenarnya memang gak ada bukti yang langsung kalau Henry terlibat. Namun konteks kekuasaan Tudor membuat kecurigaan ini benar-benar sulit untuk diabaikan. Pada 5 April 1531, Richard Rose dibawa ke Smithfield, tempat eksekusi publik di London. Dia dimasukkan ke dalam kuali besar berisi air mendidih. Saksi mata mencatat, dia meraung dan mengeluh sangat keras ketika terkena air mendidih. Beberapa perempuan, bahkan yang sedang hamil, jatuh sakit, pingsan karena nggak bisa melihat penderitaan Richard Rose. Namun ada juga yang berkata bahwa mereka tuh lebih memilih melihat algojo memenggal kepala daripada menyaksikan manusia direbus hidup-hidup. Rasanya kok tersiksa sekali. Butuh waktu lama sebelum Richard Rose mati. Negara memastikan semua orang melihat. Tega banget ya Henry VIII ini ya. Richard Rose mati dengan cara yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan dalam hukum Tudor. John Fisher selamat, tapi sebenarnya hanya untuk sementara. Ketegangan antara raja dan uskup nggak pernah benar-benar reda. Setelah Henry VIII akhirnya benar-benar menikahi Anne Boleyn dan menuntut agar John Fisher mengakuinya, John Fisher tetap menolak sumpah supremasi. Akhirnya John Fisher dipenjara. Tahun 1535, meskipun Paus Roma Katolik mengangkatnya menjadi seorang kardinal, tapi Henry VIII tetap berani mengeksekusi Fisher. Pada 22 Juni 1535, dia tetap dipenggal di Tower Hill atau Komplek Tower of London.
Tubuhnya kurus seperti bayangan manusia. Dalam kematian, dia dipandang sebagai martir, dan pada tahun 1886 Gereja Katolik mengangkatnya sebagai santo. Terus sementara itu, hukum direbus hidup-hidup ini tetap berlaku sampai tahun 1547. Dan hanya satu orang lagi yang mengalaminya, yaitu Margaret Davy. Dia juga dihukum dengan cara direbus hidup-hidup pada tahun 1542. Kalau aku ketemu bahannya, nanti aku akan bawain cerita tentang Margaret Davy ya guys. Sebenarnya, apakah Richard Rosse benar-benar pelaku tunggal? Ataukah dia hanya pion kecil yang dikorbankan untuk mengirim pesan besar bahwa negara Tudor gak hanya menghukum tapi juga menakut-nakuti? Dalam kasus ini, sop bukan sekedar sop. Sop adalah alat, dan Richard Rosse adalah tubuh yang dipilih oleh kerajaan untuk direbus demi menunjukkan siapa sih yang berkuasa. Apakah Henry VIII betul-betul dalangnya, ataukah keluarga Boleyn? Kita nggak pernah benar-benar tahu. Tapi di Inggris, ketika raja takut, selalu harus ada yang mati. Demikianlah kisah dari Richard Rosse dan sedikit mengenai John Visser. Kita bakal cerita apa lagi nih? Yang pasti aku akan balik lagi dengan cerita-cerita yang menarik. Thank you banget yang udah lihat video aku hari ini. See you in my next video. Bye.